Wah, selamat datang ya di Wahana Teknologi. Ini masnya yang tadi sudah WA, ini saya videokan mas, ini tempat bermainnya wahana. Ya mas, kedatangan paket. Itu apa itu? Pak dalam Paket dari mana? Dari Lampung Kita Timur, sepilin. Lamtim. Udah paket dari Lampung Timur, ini namanya saya pura-pura Ke penerimanya ya. kita ya, ini wahana teknologi. Mahal banget ongkir ya. Nah, ini ada sebuah landscape ya. Masih segel ya, segel. Iya dia. Segel. Langsung di unbox. Apakah ada tempenya? Kita simpan nanti. Laptop bentuknya kardus mas. Iki tuh laptop. Jerune ya, Katanya mau punya ini. mau punya. Oh alah. Asnya. Di sini ada sebuah sulit teman-teman mas. Safety mas. Wah, di sini ada. Oke, udah kelengkapannya cuma di sini. Ada sebuah ini inti utama, yang kedua ini ada sebuah kardus, nanti kita buat bungkus lagi, kita masukkan nanti di sini. Oke, pokok utamanya ada di sini. Pokok utama dari sebuah mobo. Di situ ada kertas mas, dia bang mas. Bentar, nah, ini ada baterai Cimavera kayaknya. Oke, aman. Ini Oke, aman. Sebaliknya juga aman. ya. Oh, apa ini packing aja. Boleh ya. Oke, udah nggak ada apa-apa ya. Chargernya juga nggak dibawain. Oke, mas. Plastik mas. Ini kucing. Sini. Di sini ada sebuah mobo. Asus. Ini Asus ya. Tiba-tiba Belok kita. Asus X441MA. sebelah di sini ada. Nah, ini bola. Ini keluarnya mati ya. Cuma indikator charger, nanti indikatornya nanti. Oh ini. Cuma indikator charger. Kelip-kelip saja. Ora kelip-kelip. Baterainya di sini. Power adapternya IC charger ini untuk apa? EC. Oke, masih komplit. Ini BIOS apa ya? PCH weh. Lah iki kok prosesornya dadi siji karo VGA ta? Simple banget nih. Simbol ameti. Ini memang dasarnya ini gitu modelnya. Apa ini mas namanya itu? Oke, kita tes dulu. Ini biasanya 19 volt. Oke, menggunakan ada di sini ada cokit nih kan. Ngapunya sudah masuk di tas. Ini harus dicipoknya dikira orang di apa. Di sini ada apa? Nanti kamera muncul. Iya, mau ini ada. Lebih ye enggak lemon. Ayo. Iya. Oh, tidak rotasi ya. Rotasi. Ngomong nyekel kemana ini gimana? Kerjaan keluarga aneh. Sayangnya bu ya. Sayangnya bu ya. Ayo durasi. Wong memori ini sidik. Susu anu ya. Plastiknya mas. 500-an papat. Alah akik ngono wis. Ngomongnya ini semedot ini. Injek 19 volt. Di cek suhu 2 dijajar ground.
Cek di sana ada abu. apa tegangannya Saf. masuk baterai. Tuh, gak kelihatan mas, ke sini mas. Nah di sini ada abu di sana ya. Tegangannya di sana ada. Oh, cuma naik-naik kayak gitu ya. Nih kalau coba mas, sekali lagi mas. Ampernya cuma cuma ndil. Ini terus tegangannya juga gak masuk ke baterai ya. Nol, baterainya nol. Nol. Oke, untuk sementara sampai sini dulu, nanti kita pengecekan lebih lanjut. Karena sudah Adanya ada jadwal, durasi dan juga ada ada panggilan alam. kerjaan lainnya. Kita nanti langsung cek isi chargernya ya, yang mana nih? Yang ini isi chargernya. Ini kronologinya gara-gara ini ya, gara-gara katanya gara-gara wifi cabut pasang, akhirnya mati, gak ada lampu sama sekali. Nanti kita coba carikan charger yang sama ya, daripada pakai power supply, tapi lebih aman pakai power supply. Oke, cukup sekian dulu, nanti kita lanjut nanti pengecekannya. Karena kan ora kuat memorinya mas. Oke, ini kelanjutan tadi ya, yang tadi gak bisa nyala, tapi kata yang punya ini sih masih nyala ya, yang LED charger yang ini. Kita coba lagi. Yuk, kita pakai tegangan nah, kita coba pakai 19,64 ya, siapa tahu tadi kurang tegangannya. Kita langsung injek sini. Masih belum nyala, coba. Coba colok ulang. Atau mungkin ini butuh charger ya biasanya. Atau kita coba kayak video kemarin. Nah, bisa nyala. Ini ya. Tapi cuma apa, LED chargernya aja. Kalau biasanya kalau laptop seri ini 441M itu colok charger langsung biru ya. Ini nyala terus biru juga langsung nyala, nggak usah tekan power itu langsung nyala dia. Kayak video yang kemarin ya, sama ini kayaknya motherboardnya. Tapi ini juga agak susah hidup. Nah, cuma lampu chargernya aja yang nyala. Kita coba cek tegangannya. Di sini 1,8 ya. Di sini aman 1,8. Sini 1,2. Aman ya. Ini 1,2. Ini jadi coba kaki BIOSnya. Ini masuk 1,8, tapi EC nya dia nggak kerja. Dipencet tombol power pun juga nggak mau dia. Coba kita pencet. Ini sebenarnya harusnya sudah nyala tanpa dipencet. Kita pencet ini ya, nggak ada respon. Ini nggak nyala, katanya kalau ditekan lama ini mati ya. Coba. Mati ya, seperti kata pemiliknya. Ketika mati kita coba cek apa masih ada tegangan 18. Nah, dia naik turun lagi.
nggak nyala ya, mati. Kita coba lagi. Nah ini udah nyala, malah udah nyala. Tegangan aman, ini aman, ini 5 kalau nggak salah, ini ya bener aman, ini 3,3 aman. Oke, untuk tegangan semuanya aman. Ini jadi kesimpulannya ini ya, ini nggak kerja, ini nggak ngirim sinyal S0 apa itu, S0 ya kalau nggak salah, S0, S1 sampai S5 itu dia nggak kerja, cuma chargernya yang nyala. IC EC nggak kerja sama sekali. Ini ada kedua kemungkinan kalau ini nggak kerja. Pertama, programnya rusak. Programnya ini kan ada programnya di dalamnya, ini ada sebuah program, ini rusak. Kedua, tidak ada sinyal reset dari ini, dari on chipnya ini, shocknya ini, sistem on chip, nggak ada sinyal reset dari sini, nggak ada sinyal reset ke sini, jadi ini nggak bisa aktif. Kita akan coba dulu ini ya, BIOSnya kita flash ulang, siapa tahu ini nggak ngasih sinyal reset ke sini, jadi mungkin BIOSnya error. Kita coba flash dulu ya, kita copot dulu ini, kita cabut dulu. Ini cuma kayak gini, harusnya ini langsung nyala. Kita coba cabut, coba flash. Kalau nggak bisa ya kemungkinan besar ini sistemnya rusak atau memang IC EC nya rusak. Kalau sampai ini yang rusak ya mohon maaf, kita nggak bisa perbaiki. Ini alat flashnya, flash EC nya ini sangat mahal sekali, kita sementara belum bisa beli ya, soalnya jutaan juga. Kalaupun diganti baru, ini cari IC seri ini juga sangat susah, adanya mungkin satu motherboard ini ya. Mohon maaf ya bos, kalau sampai ini yang rusak, kita sudah angkat tangan, di bengkel kita nggak ada alatnya soalnya. Kalau ini yang bermasalah, kita masih bisa bagian BIOSnya atau bagian chip-chip yang kecil-kecil, nanti kalau ya kita coba semaksimal mungkin kita perbaiki ya, semoga aja bisa, jadi laptopnya bisa nyala kembali, bisa digunakan kembali. Oke, kita coba ini flash dulu ya. Untuk flashnya seperti biasa, kita cabut, kita pasang lagi. Oke, kita pakai ini ya. Nah, kita pause dulu, kita coba cabut dulu. Kita jangan lupa ini dicabut ya, jangan sampai ini malah konslet semua nanti. Oke, cabut, kita coba flash pakai ini. Oke, ini ya udah kita copot, ini bisa dilihat udah kita copot IC SPI flash memorinya, sudah pasang di sini. Lanjut kita ke sana, kita proses flash. Bismillah, semoga bisa ya, semoga bisa nyala kembali. Cuma permasalahan BIOS ini, kronologinya kata pemiliknya ini rusak bagian sini ya, ini katanya wifi nya nggak kedetek dan akhirnya malah mati kayak tadi. Dibersihin, dipasang lagi nggak kedetek katanya, dicopot, dibersihin lagi, dinyalain udah kayak gini, udah nggak bisa nyala, udah cuma lampu chargernya orange gitu aja. Oke, semoga aja nggak terlalu parah ya. Ini laptop sangat simpel sekali, ini VGA nya juga satu chip, sangat minimalis sekali laptopnya, laptop Asus. Oke, kita coba flash ke sana dulu ya, lanjut.
Ini kelanjutan habis flash tadi ya. Udah dari sini. Udah kita pasang juga di sini nih. Kita coba apakah masih sama. Semoga aja enggak ya. Semoga bisa nyala lah. Coba. Nyala masih oranye ya ini. Oke, ternyata biasnya enggak masalah. Walaupun tadi sempat apa ya, nggak cocok, mungkin karena settingannya udah berubah. Oke, kita berarti BIOS nggak masalah, berarti ya kemungkinan ini yang bermasalah. Bagian sini nggak ada sinyal buat aktifin IC DC ini semuanya. Yang aktif cuma dua ini sama ini. Oke, kita karena udah malam juga, ini udah jam 10, kita cabut dulu. Kita tes semua ya, komponen kapasitor bypass satu persatu semuanya, apakah ada yang short dengan ground atau enggak. Semuanya mulai dari depan dan belakang. Itu cara lama ya, ini semua kapasitor kecil ini apakah short dengan ground. Kalau short bunyi kayak gini ya. Kita cek semuanya satu persatu dulu dan kita cari penyebabnya. Nanti semoga kalau bisa ketemu kita videokan lagi. Kita usahakan semaksimal mungkin bisa diperbaiki. Ini masih bagus, ini boardnya bersih, mantap. Oke, kita lanjut, nanti kita cekin semua dulu. Oke ya, ini malam terakhir pengecekan tingkat lanjut ya. Semoga aja bisa sih. Ini soalnya kerusakannya ini kayaknya sudah biasa lah Asus. Semuanya cukup simpel, cukup satu chip, cukup di sini. IC short break juga di sini, CPU juga di sini, VGA juga di sini, semuanya jadi satu. Yang pisah cuma EC-nya doang. Kalau EC pasti udah pasti pisah ya, nggak mungkin jadi satu, sangat susah. Di belakang juga nggak ada apa-apa. Nah, polosan ini IC audio udah nggak ada apa-apa lagi. Yang ini cuma IC DC dan sebagainya. Sangat simpel sekali ini seri ini. Rusak satu bagian udah habis ini. Oke, kita pelajari dulu ya. Ini kita nemuin data EC nya, ini skemanya nggak ada ya. Kita skemanya pun juga sangat susah dicari. Ada pun mungkin berbayar, tapi kita nggak nemuin ya. Pertama ini pin EC ya, ini EC. Pertama yang harus ada itu pin 108, ini AC in OC slash hash agar stack. Kondisinya ini harus low ya, maksudnya harus 0 volt ini ketika adaptornya kita masukin. Terus selanjutnya masuk ke VCC untuk EC ya, ini harus ada 3,3 volt. Ini pinnya ada 26, 50, 92, 114, 121. Ini harus ada 3 volt. Kemudian pin lanjut ke pin AVCC, pin 74, ini juga harus ada 3,3 volt. Kemudian lanjut lagi ke pin 127, ini voltage untuk PLL ya, ini kristal. Untuk osilasi ini 3,3 volt. Terus pin 14 itu EC reset, ini harus ada sekitar 3 volt ya. Pokoknya di atas separuhnya 3,3 berapa itu? 1,67. Pokoknya di atas 1,7 lah. Itu harus ada sekitar 3 volt. Terus lanjut ketika ini sudah dipenuhi ya, ini sudah terpenuhi yang sampai EC reset ini. Lanjut pin 21 ME AC present, ini pin ini menuju ke SB ya. Kalau laptop pada umumnya itu menuju short break, SB itu short break.
short break, gimana tuh bacanya. Tapi di sini di laptop ini cuma satu ini, CPU VGA jadi satu semuanya. Gila kan? Rusak satu bagian ya udah tamat. Ini high, ini harus high ya, maksudnya harus ada sekitar 3 volt kalau normal. Terus ini pin tambahan untuk lead SBL ini. Lead itu apa ya, itu monitor kalau dibuka itu lead namanya. Lead SB ini aktifnya low, jadi ini harusnya keadaan tidak aktif. Kalau apa ya, kalau dibuka itu harusnya keadaan tidak aktif, kalau ditutup itu aktif. Jadi ini harus 3 volt, sekitar 3 volt ya. Enggak, ini kalau 0 itu keadaan ketutup, dia nggak bakal hidup laptopnya. Jadi ini harus ada 3 volt. Kalau present tadi harus ada 3 volt juga. Aktif high, ini harus aktif. Ini juga harus aktif. Aktifnya tapi low ya. Jadi aktifnya 0 volt. Yang lead SW ini aktifnya low. Jadi kalau aktif dia 0. Kalau nutup itu aktif, dia harus 0. Kalau buka ini kan keadaan nggak ada monitornya ya, cuma mesin yang dikirim ke sini, jadi harusnya nonaktif dia, jadi harus 3 volt. Terus power SW ini ya itu tombol apa? Tombol power. Ini aktifnya low juga, kalau dipencet dia jadi 0 volt, kalau nggak dipencet dia aktif high. Kalau maksudnya kalau nggak dipencet dia high 3 volt sekitar. Nah terus kalau ini semua udah dipenuhi ya, ini dipenuhi, lanjut ke sini. Ini kalau laptop ini biasanya colok charger laptop Asus itu langsung nyala ya, jadi ini mungkin nggak terlalu berpengaruh ya, nggak perlu dipencet tombol power. Ini seharusnya sudah lanjut ke sini. Nah ini pin, ini kita nggak tahu ini pin berapa, datasheet nggak ada, skema nggak ada, referensi juga nggak ada. Gimana lagi kita nebaknya? Aduh, jalurnya ini juga sangat banyak. Ini kita belum ekspor ya, jadi kita belum tahu ini pin yang mana, apakah ini kepakai atau enggak. Umpama ini kepakai ya, laptop pada umumnya mungkin buat referensi laptop lain. Ini kalau kepakai, ini kalau ini semua terpenuhi, dipencet tombol power atau mungkin langsung dicolok cas, itu high ya dia. Jadi dia keluar tegangan 3 volt, ini menuju ke IC SB juga, IC short break, menuju IC SB short break. Untuk mengaktifkan short break ya, nanti short break IC SB itu mengembalikan sinyal sus C sama sus B ya. Ini laptop umumnya loh. Kalau di sini juga, di sini ada pinnya, pin 4 sama pin 126, ini harus high ya. Kalau dia nggak high atau low, berarti ini SB nya nggak aktif, SB nya masih keadaan mati, dia nggak aktif. Nah karena ini opsional ya, communication ini karena ini nggak ada, jadi kita coba cari pin komunikasi, siapa tahu dia komunikasi resetnya via pin communication. Jadi ini harus ada apa ya, di bawah, pokoknya ada tegangan di bawah 3,3, berarti normal. Kalau sampai full 3,3 berarti itu nggak ada komunikasi sama sekali ya. Kita cek semuanya satu persatu. Oke, semoga nggak low memori ya. Kita durasi aja. Kita colok chargernya, ini ground, masukkan sini. Ini juga untuk testernya kita, ini 19 volt ya, masukkan seperti biasa ya, cuma orange. Kita ukur pin 108, kita cari dulu pin 108. Ini 110, jadi 109, 108. Oke, biar kelihatan 110, 109, 108. Hati-hati ya kalau pinnya mepet kayak gini.
Dia 0 volt, aktif low, dia benar 0 volt. Terus lanjut VCC, ini biasanya ada di kapasitor, ini udah jadi 1 ya, ada 3,3. kalau nggak kelihatan pinnya, pokoknya urutnya ke sini lah. Ada 3,3, ini udah nyatu ya, pin ini semuanya nyatu, jadi pin lainnya nggak usah kita ukur. Ini kita ukurnya pin 26, pin pertama. Terus AVCC 74 ada di sini, ini ada test point di sini. Nah ini juga ada 3,3 ya, aman. Lanjut PLL, ini ada di sini, ada test pointnya, ini ada ya, 3,3 aman. EC reset 14 itu ada di sebelah, udah mati ini. Nah dia ada ya 2,8 normal, di atasnya 1,7. Ini keadaan high yang aktif, dia aktif ini. Mi AC present 21, kita cek pin 21 itu di 1. Nah ini ada test point di sini, ada ya 3,3, AC presentnya ada 3,3. Terus lead SW ini pastikan 3,3 juga, pastikan dia nggak aktif ya. 109 ini ada, ini ya 2,8, ini aman. Pokoknya di atas 0 lah, di atas 1,7, pokoknya di atas ambang pertengahan tegangan. Powernya juga ini 110 sampingnya ya, ada, ini aman juga. Berarti harusnya lanjut ke sini, dan ini karena kita pinnya nggak tahu, kita nggak bisa ukur ya. Kita bisanya ukur pin 4, pin 126, kita coba ukur. Ini dari ICSB ya, short break. Jadi ini harusnya ada untuk mengaktifkan IC EC ini. Ini namanya IC EC atau IC KBC. Ada IC CEO juga, super input output. Ada EC itu embedded controller, kalau KBC itu keyboard controller juga. Oke, pin 4 itu deket ya, pin 4 di ada test pointnya di sini. Nah dia cuma segini ya, udah dipastikan ini ICSB nya nggak aktif, dia ICSB nya keadaan non aktif. Jadi entah ini sinyal ini yang hilang atau memang ICSB nya yang rusak, karena kita cari pinnya nggak ketemu ya. 126 juga ada di sini dekatnya, sampingnya dia ada test point. Nah sama, cuma sekian. Jadi dipastikan ICSB ini nggak aktif dia, dan jadi satu sama CPU dan VGA. Terus kalau sudah begini gimana coba? Aduh, ternyata nggak berhasil ya. Untuk memastikan kelanjutnya kita cek komunikasinya ya, 115 87 88. Kita cek 88 itu ada di sini, ada test pointnya di sini, dari sini aja. Nah ada test pointnya itu di bawah 3,3 ya, ini masih aman, berarti ada komunikasi antara SB dan EC, ada komunikasi normal. Terus pin 116 SMP datanya, ini juga ada komunikasi, dia 3,2, ini di bawah 3,3 ya, ada komunikasi. Lalu ini tadi 87 SMP 0 ya, sekarang SMP, maaf tadi salah. Ini 115 ada test pointnya di sini. Kebalik yang sini. Nah ini ada 3,2 juga ya, ini di bawah 3,3 aman, ada komunikasi dia. Yang sebelahnya juga aman, yang data ini pokoknya
IC ini aman, pin ini aman. Cuma satu yang kita nggak bisa temuin itu sebenarnya pin reset ini ada atau enggak. Kita cari semua pin ini, nggak ada yang namanya pin reset ya. Itu pun dari referensi laptop sebelah, laptop sama laptop Asus tapi beda seri, cuma pakai EC yang sama, pinnya ini detailnya. Dan ini pun kita nggak nemuin di mana letak pinnya. Kalau mungkin ada teman-teman yang tahu nanti bisa sharing ke kami ya, buat berbagi ilmu lah. Ini nggak ada, kita nggak bisa ukur. Dan IC/SB ini nggak aktif. BIOSnya udah kita flash ya, udah kita coba flash, sama aja, dia nggak aktif, cuma LED charger aja. Dan ditandai kalau LED charger ini nyala itu 80% IC/EC masih aman ya, IC/EC masih aman. Jadi kemungkinan terbesar itu ada di IC/SB nya, IC shortbreak nya. Jadi ini sudah kita pastikan untuk servisan kali ini, kiriman dari penonton kita ya, teman kita dari luar pulau sana gagal ya. Mohon maaf, kita nggak bisa perbaiki tingkat lanjut. Harus ini untuk saran kita ya, ini untuk tingkat lanjut ini pertama ini coba di flash firmware-nya IC/EC ini kan memiliki firmware dia. Kayak BIOS ini punya IC/SB dia. BIOS yang ini punyanya IC/SB. Tapi di sini nggak ada ya. Udah tertanam jadi satu. Clocknya pun kristalnya pun jadi satu di sini. IC memori jadi satu, jadi firmware-nya masuk ke sini. Harus di flash ulang. Percobaan pertama itu di flash ulang dulu. Apakah dia bisa nyala atau enggak? Dan alat flashnya kita nggak punya ya, jadi kita nggak bisa perbaiki di sini. Alat kita soalnya seadanya untuk low budget service. Oke, terus yang kedua ya terpaksa ganti IC ini, CPU, VGA, SB jadi satu di sini. Jadi flash IC ini, ganti IC ini. Tapi sebelumnya kita udah flash BIOS-nya ya. BIOS untuk SB-nya itu sudah kita flash, tetap sama aja. Kita juga pernah coba tanpa IC BIOS, ini malah nggak nyala ya. Charger ini nggak nyala, sudah dipastikan ya karena BIOS-nya nggak aktif. Ini sebenarnya BIOS-nya masih aktif, cuma sinyalnya dari sini ke sini tuh hilang. Entah ini terproteksi atau memang IC SB-nya itu short karena apa? Mungkin pemiliknya, kronologinya kan ini IC modul VLAN-nya, wireless-nya itu kan ceritanya dibersihin, colokin lagi, dibersihin, colokin lagi gitu. Untuk pertama kalinya dia bisa normal, hidup normal, tapi nggak kedetek ya. Ini katanya nggak kedetek ini chipsetnya wireless LAN-nya ini nggak kedetek. Terus katanya dia bersihin lagi, tancapin lagi, laptopnya mati gitu ceritanya ya. Kronologinya ini karena sepele, mungkin karena IC ini. Dan karena biasanya IC VLAN ini modulnya VLAN ini komunikasinya langsung ke SB ya. Entah komunikasinya error atau gimana mengakibatkan SB rusak. Jadi ya itu, ini nggak langsung. Kalau SB nya pisah biasanya ada SB itu yang kayak itu, kayak kaca ya, kecil segini ya, kayak gini biasanya. Terus biasanya harusnya ini VGA nya terpisah, harusnya di sini ada VGA di sini. Ini VRAM nya harusnya ada di situ, karena ini disatuin jadi satu. Ya itu resikonya rusak sebagian, satu bagian ganti semua. Oke, untuk servisan ini kali ini mohon maaf sekali, kita gagal, nggak bisa selesain. Mohon maaf juga untuk yang sudah susah-susah payah kirim ke sini ya. Nanti kita kirim balik besok ya, kita packing, kita lanjut video lagi besok packingnya. Kita kembalikan, ini kita copot semua solderan kita bersihkan kalau ada fluk mungkin bekas garapan kita. Oke, cukup sekian untuk malam ini. Ini tes poin utamanya ya, kita cek dulu. Ini buat referensi teman-teman, kalau ada yang
servis. Ini pokok utama ICEC ya, cara jalan kerjanya. Oke, terima kasih untuk malam ini. Kita lanjut besok packing ya. Lanjut. Sebelumnya mohon maaf. Oke ya, selamat datang. Gak ada beneran, ini proses packing kirim kembali ke yang punya dikarenakan sudah tidak terselamatkan, diusahakan. Ram strawberry aman. Aman, ini semua saya packing bos, ini Oke, saya kembalikan. Oke, tahu tidur. Ini bos, tak. Ini bos. Oke, ini pembackingan ya bos. Ini dulu 3 Ini 3.000 ya, udah. Kayak bubble ya? miring bos. Kayak bubble ya? Dikei nah bangga. Ini nanti. Oh. Nah, sekarang ini bubble tuh. Yuk. Terus gawane kuwi ya. Untuk kita tambahin bubble biar aman. Walaupun sudah tidak terselamatkan. Di bawah masih. Pas lubun depan. Terus karepmu pos. Abaikan ya bola, itu ada suara kucing lagi bermain. Proses pemakingan. Pada siang hari kita kembalikan ke tempat aslinya. Ini. Terus ini kan ya, awalnya terapa juga. ACNT di situ. Kayak gini. Kayak gini ya. Panik kok. Terus semua sudah. Kita masukkan ke packingnya. Ya sedang pora pertanyaannya bro. Iya, nebu biar sedang. Iya sedang. Packingnya. Sedang. Oke, kita kembalikan. Resep. Solasinya di bawah mas. Ini ada coklat, ada milih, semua ada. Wes solasi ready. Ya. Wes kabeh solasi ready. Hilang ini tapi Hilang segolek. iki apa lah? Nomor 1. Kiri. Mau paling sekian. Harus ganti kabeh. Hah? Masih dini harus ganti kabeh. Yalah, ceklon ini. Ya iki jenenge. Cok. Iklan. Apa? Aja muka rono, engko muka yang jeruk dhuwur PC kok. Terus.
kalau kartunya servis mesti. Udah. Gue nara tirangnya kayak rula sini. Heeh. Sini kita nih. Becek kita nih. Nah, cek tekan. Sudah wela-wela ya. Oh, orang kok template dhuwur ini serak itu. Enggak ya. Template dari sini. Dari situ juga menembak ini. Terus iya bener ya. Ya hati bener. Jilet ini. Ini bersih sana, sak seret itu. Rewel. Kewarok ini apa? Utangnya Oke, tinggal nanti nunggu pickup ya. Kita kirim, kita daftarkan ke JNT lagi. Oke, terima kasih ya Mas. Maaf tidak Mohon bisa maaf tidak bisa terselesaikan. dan ya semoga hari ini menyenangkan. Oke.